Pada COVID itu kan terjadi infeksi yang cukup hebat sekali. Makanya sering ada yang nyebut suatu cytokine storm atau badai sitokin. Itu terjadi karena infeksi virus COVID ini sendiri atau SARS-CoV-2 ini sendiri, dia akan membuat suatu protein yang berukuran besar terilis dari pembuluh darah. Di situ dia akan menarik banyak faktor, mungkin kayak 7 faktor dan lain-lain yang akan mengakibatkan darah itu mengental. Hai there. Hi there. Jumpa lagi pada acara kelanjutan dari part sebelumnya. Dok, betul. Bersama saya Dr. Karina serta Dr. Handri Pangestu, spesialis penyakit dalam dari RSUD Lembang dan Rumah Sakit UKM Bandung. Betul. Ya, kita kemarin membahas soal sequelae atau gejala sisa pasca COVID. Betul. Yang menimpa ke jantung dan pembuluh darah, kardiovaskular. Ya, kemarin sempat dibahas sedikit mengenai gejala sisa di jantungnya. Betul. Berupa ada luka di otot jantung, serta kardiomiopati ya, alias kelainan kerja di otot jantung yang kita tidak tahu nih kenapa. Penyebabnya masih belum jelas. Baik, coba kalau kita misalnya pahami lebih lanjut nih dok, yang untuk jantungnya, kira-kira seberapa lama tuh? Apa sudah ada penelitiannya ya? Seberapa panjang ini akan terjadi gitu kalau memang terkenanya di jantung nih? Jadi memang kalau kita lihat COVID itu sebagaimana tadi yang sebelumnya telah kita ngobrolin juga ya. Kalau pada penyakit COVID itu kan dia kan menyerang banyak organ. Salah satunya di jantung atau pembuluh darah. Kalau di jantungnya sendiri yang paling sering terjadi dari beberapa penelitian sudah di luar negeri itu kan kita lihat kerusakan otot jantung. Bisa jadi ada suatu radang berotot jantung, atau mungkin ada beberapa kejadian suatu aritmia atau gangguan irama. Dan saya pernah baca juga ada sebuah studi mungkin yang mengatakan pada pasien pasca COVID memang ada jadi penurunan suatu ejeksi fraksi. Jadi daya pompa ya, jantung. Atau kemampuan hasil yang jantung untuk mengeluarkan darah ke seluruh tubuh itu ada sedikit penurunan. Tapi untuk signifikansinya memang mungkin akan butuh penelitian lebih lanjut mungkin dok ya. Tapi kita lihat itu juga banyak hal yang kita akan bisa ambil dari penyakit COVID. Salah satunya kerusakan pada pembuluh darah atau endotel jantung. Sedangkan pada pembuluh darah sendiri, sebagaimana kita tahu kan pembuluh darah memiliki suatu fungsi sebagai barrier mungkin dok ya. Dan dia mempertahankan struktur dari akses cairan darah ke seluruh tubuh. Di situ yang kita lihat pada suatu infeksi virus, dan salah satu kan sekarang kita sedang bicarakan COVID mungkin dok ya, terjadi ketidakseimbangan atau disintegritas dari struktur pembuluh darah itu sendiri. Itu juga banyak faktor. Kita bisa melihat ada tissue factor mungkin yang menjadi suatu efek prokoagulan atau bikin pengentalan darah, atau akan merusak keseimbangannya jadi seperti rusak sehingga terjadi ada rembesan cairan yang keluar permukaan. Dan itu beberapa hal yang kita menjadi titik mungkin ilmuwan-ilmuwan atau peneliti-peneliti dan dokter-dokter di seluruh dunia saat ini sedang bekerja keras mencari solusi menghadapi pandemi global COVID ini yang ternyata bisa memang menyerang ke seluruh organ tubuh, salah satunya pembuluh darah. Ya, jadi luar biasa sekali ya Dr. Handri kalau pembuluh darah kita rusak, sementara badan kita ini sangat bergantung dari aliran oksigen dan nutrisi yang dipompa oleh jantung ya lewat darah itu ke seluruh tubuh lewat pipa-pipa pembuluh darah kita. Betul sekali dok. Iya, jadi bayangkan kalau dinding pembuluh darah kita rusak, meradang, ya pipa-pipa salurannya tersumbat karena pengentalan darah ya. Yang sekarang lagi tren ini dibahas adalah pengentalan darah ya pada COVID-19. Nah jadi rusak semua nih, pipanya rusak, isinya kental ya, airnya kental. Jadinya sumbatan dok. Jadi kalau pada COVID itu kan terjadi infeksi yang cukup hebat sekali. Makanya sering ada yang nyebut suatu cytokine storm atau badai sitokin. Itu terjadi karena infeksi virus COVID ini sendiri atau SARS-CoV-2 ini sendiri, dia akan membuat suatu protein yang berukuran besar terilis dari pembuluh darah. Di situ dia akan menarik
banyak faktor mungkin dok ya, 7 faktor dan lain-lain yang akan mengakibatkan darah itu mengental, sehingga terjadi karena mengental seperti kita istilahnya melewati suatu lubang tapi diameternya biasa hanya kecil, tapi saat ini ada benda besar yang masuk ke satu pembuluh darah, otomatis akan menyumbat dok. Betul. Di situ yang banyak sekarang saat ini orang bilang, wah hati-hati pengentalan darah, penyumbatan darah karena COVID. Ada mikrotrombus atau yang lain-lain. Tapi hal itu yang mesti kita garis bawahi karena memang kita melihat peningkatan jumlah protein atau ukuran molekul yang akan menghambat pembuluh darah itu akan mengakibatkan banyak gejala. Kalau di jantung bisa jadi suatu infark jantung, mungkin kalau ke paru-paru kita bisa lihat ada suatu emboli paru. Kalau ke otak yang sering dok, stroke, seperti jadi itu. Stroke ya. Nah memang jadi saya juga diskusi nih dok ya dengan tim neurologi dari klinik Hyandra. Kok kayaknya nih peningkatan kasus stroke ya, jadi terikut serta gitu. Kemungkinan karena pengentalan darah ini sih ya. Masih belum dapat kita singkirkan sih dok. Masih belum dapat disingkirkan. Nah itu yang menarik dok sebenarnya. Jadi itulah yang membuat kami dari tim Hyandra, kami kan di sini nggak hanya klinik Hyandra ya dok, tapi juga ada Hyandra Lab yang berizin sebagai CGMP stem cell lab di Indonesia karena memang belum banyak ya sayangnya di Indonesia. Jadi kami mengembangkan riset yang sangat banyak sejak COVID ini berjalan terus. Sebenarnya tadinya sih nggak kepikir dok mau terikut serta di COVID ini karena di klinik kan sebenarnya kami tidak menerima pasien COVID tapi pada kenyataannya pandemi ini kan terus berjalan ya dok. Betul dok. Kasusnya meningkat dengan sangat pesat, angka kematiannya juga tinggi di Indonesia. Dan terus bertambah dok ya? Dan terus bertambah. Jadi itulah mengapa kami dari Hyandra Lab juga tergerak gitu dok untuk melakukan penelitian. Dan memang yang kami lihat ya, fenomena yang terlihat adalah bahwa ini bukan masalah kita hanya harus attack COVID-nya pada saat pasiennya positif. Ya tapi apa gejala yang akan tersisa setelahnya. Dan itu yang membuat suatu hipotesis dari kami mengeluarkan terapi yang kami sebut sebagai Activated Autologous PRP, Plateau-Retitis Plasma. Ya selama ini PRP itu kan dipakai banyak di dunia estetik kecantikan, pain management. Ya, dan juga untuk ortopedi banyak ya, untuk osteoartritis. Nah, kenapa? Karena sebenarnya PRP ini bila diproses dengan baik, catatannya itu ya, bila diproses dengan baik, sebenarnya seluruh zat yang terkandung di dalam trombosit itu akan keluar dong. Dan termasuk growth factors ya, faktor-faktor pertumbuhan, termasuk zat-zat anti radang, ya, dan termasuk juga antimikroba, antibakterial. Jadi di dalam trombosit kita itu ternyata luar biasa isinya tuh lebih dari 1000 protein. Dan itu yang menyebabkan mungkin ya pada saat dilakukan uji klinis terhadap pasien-pasien COVID yang berat dan kritis. Kami memulai penelitiannya di berat dan kritis karena memang itu yang harus fokus saat ini ya. Ya karena mungkin tidak banyak juga pemirsa yang paham bahwa sebenarnya dunia medis di Indonesia ini saat ini sudah sangat kelabakan karena pasien itu harus masuk ICU tuh begitu banyak, sementara yang di ICU-nya sulit untuk keluar ya. Betul, itu jadi stagnasi pada ruang-ruang rawat. Jadi memang kita lihat beberapa tempat ada yang ICU-nya penuh. Pasien-pasien terbengkalai di ruang gawat darurat. Sebenarnya itu bukan, saya yakin sekali karena seluruh insan dokter Indonesia itu ingin menolong, memperbaiki. Tidak ada kan yang ingin menolak pasien itu tidak ada, tapi pada kenyataannya tempatnya nggak cukup ya. Betul. Nah jadi itulah yang menyebabkan uji klinis ini berjalan di ICU untuk pasien berat kritis. Dan fenomena yang menarik yang kami lihat selama uji klinis ini adalah tidak hanya radang akibat COVID-nya yang reda, namun sekuelanya turun. Ya karena apa? Karena zat-zat regeneratif kita masukkan juga. Tidak hanya zat anti radang yang menghantam inflamasi atau radang karena COVID-nya, tapi pada saat yang bersamaan kita masukkan juga zat-zat regeneratif kan perlu kan? Tadi kan Dr. Henry bilang, ini banyak yang rusak, berarti kan harus diperbaiki. Pembuluh darah tadi itu yang mungkin zat-zatnya protein-protein yang lepas yang mengakibatkan ketidakseimbangan struktur pembuluh darah. Berarti dari situ dok ya? Iya, jadi
alhamdulillah ya Allah menciptakan kita tuh begitu sempurna ya rupanya. Jadi di dalam trombosit itu ada zat yang namanya VEGF dok. Vascular Endothelial Growth Factors itu adalah zat yang sangat penting untuk menunjang regenerasi pembuluh darah kalau rusak. Nah sementara kan kalau karena COVID pembuluh darahnya rusak nih dok, meradang kan dok. Nah badan kita tuh ngasih sinyal, saya minta tolong nih pembuluh darah saya diperbaiki. Nah, di trombosit itu dibentuk VEGF lebih tinggi, tapi hipotesis ini harus kami buktikan lagi ya. Nah, dan jadi dengar sedang berjalan dok ya. Dan sedang berjalan, alhamdulillah. Nah, jadi sebenarnya badan kita itu punya daya dok untuk mencoba memperbaiki diri. Untuk melawan mungkin dok. Betul. Pertama dia ngelawan dulu virusnya, dan itu yang kedua adalah dia mencoba memperbaiki ya, ibaratnya kalau kita diserang sama musuh ya. Negara api mungkin dok. Iya. Nah misalnya kita perang nih ya, perangnya sendiri kan kita harus hantam musuhnya dulu kan. Nah tapi kerusakan yang terjadi setelah perang itu kan harus diperbaiki juga. Ya, gedung-gedung yang roboh atau ya mobil-mobil yang rusak, pertokoan yang rusak itu kan harus diperbaiki semua. Itu seperti badan kita juga ya. Jadi pada saat yang bersamaan ya kita bisa memasukkan anti radang, ya tentu ditunjang dengan pengobatan sesuai protokol nasional Indonesia ya, dengan antivirus, dengan vitamin-vitamin, suplemen. Kalau ada pengentalan darah juga dimasukkan antikoagulan. Anti pengental darah betul sekali dok. Tapi kita nggak bisa bergantung hanya di situ saja. Badan kita karena serangan virus COVID itu, apa namanya virusnya? SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ya, jadi karena serangan virus SARS-CoV-2 itu yang menyebabkan seseorang terkena COVID-19, nah itu tuh semua yang rusak itu juga harus diperbaiki. Itu yang kita suka lupa. Betul dok, itu yang harus kita fokuskan sekarang sambil kita berjuang memerangi COVID, memerangi penularannya. Juga kita melihat banyak masyarakat sampai sekarang belum akses ke fasilitas kesehatan juga belum dok ya. Saat terkena pun kita berharap kita berusaha biar sembuh di bawah tenaga medis dan lain-lain. Juga ada faktor-faktor lain mungkin dok ya untuk membantu penyembuhan, mencegah kerusakan lebih lanjut. Mencegah kerusakan lebih lanjut itu kata kuncinya, karena virus itu sebenarnya kan kalau sampai teori kedokteran sampai saat ini adalah self-limiting disease. Betul, ya, adalah sesuatu yang sebenarnya daya tahan tubuh kita mampu menghantam virus ya. Cuman ini kan memang kerusakannya dahsyat sekali. Nah, kita juga harus ingat bahwa di saat kita berusaha menyembuhkan seseorang dari penyakit COVID-19 ini, kita juga harus memikirkan kalau bisa ya, regenerasi tubuhnya itu harus cepat berjalan supaya nanti sekuelenya atau gejala sisanya tidak berat. Betul sekali. Baik. Jadi mungkin kita juga lihat, punten dok ya, saya menambahkan sedikit poin-poin. Jadi saat kita terkena mungkin gejala pasca COVID ini atau sequelae COVID, long COVID, what to do? Itu yang kita saat ini masih jadi pertanyaan. Jawabannya consult atau seek for help. Datang ke dokter mungkin dok ya. Kita akan evaluasi ulang. Pasti dokter tenaga medis seluruh Indonesia akan tahu dan akan mengevaluasi dan membantu dengan segala cara agar gejala tidak lebih lama mungkin dok ya. Iya. Dan salah satunya kita berharap semoga penelitian Dr. Karina berhasil juga. Terima kasih, tim Hayanda sedang bekerja keras untuk itu dengan bantuan para dokter semua di Indonesia. Semua luar biasa dok. Ya, kita nggak boleh putus asa nih dok. Betul, ya, dok. Sebagai tenaga medis walaupun harus bekerja keras, kita harus menang nih dok melawan pandemi. Stay safe and healthy mungkin dok ya. Iya, stay safe and healthy. Baik, terima kasih sekali karena waktunya sudah habis. Terima kasih Dr. Handri. Ya, semoga acara ini berguna untuk menjadi input dari para pemirsa sekalian. Bila ada yang masih ingin ditanyakan, silakan DM kami di Instagram @klinik_Hayandra. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Handri. Sama-sama dok. Iya, sehat selalu ya dok. Sehat-sehat dok. Bye there. Bye there. We dance.